kali ini, kami akan menjelaskan mengenai sejarah humas di dunia dan di Indonesia. Ini merupakan tugas dari mata kuliah Kehumasan Perpustakaan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Pusparini. Saya akan menjelaskan pengertian tentang humas dan tujuan humas. Humas merupakan bagian dari kajian ilmu komunikasi, karena dalam kajian humas dibahas kegiatan-kegiatan komunikasi yang terjadi di dalam organisasi. Ada 4 fokus utama dalam kajian humas, yaitu komunikasi, organisasi, publik, dan manajemen. Berkaitan dengan publik, sebagai salah satu kajian fokus humas diterjemahkan dari bahasa Inggris, yaitu public relation. Sebuah fungsi dalam organisasi yang berfungsi untuk menjalin hubungan kerjasama dengan publik atau masyarakat, yaitu sekelompok orang yang memiliki perhatian dan minat yang sama akan sebuah isu tertentu. Sebuah publik akan memiliki kepentingan dengan sebuah organisasi jika isu yang menarik minat mereka ada hubungannya dengan organisasi tersebut. Selanjutnya, berkaitan dengan manajemen, humas adalah sebuah fungsi manajemen, artinya semua kegiatan humas adalah kegiatan-kegiatan yang direncanakan dengan seksama, dilaksanakan sesuai perencanaan yang ada, serta dievaluasi sesudahnya. Fungsi humas dalam organisasi. Menurut Don Barnes, seorang praktisi public relation yang berasal dari Australia, menyatakan bahwa setidaknya ada 4 fungsi humas dalam organisasi, yaitu yang pertama, memberikan saran kepada pihak manajemen hal-hal yang berkaitan dengan berbagai kebijakan yang diambil, serta dampak dari kebijakan itu bagi publik. Yang kedua, mengordinasikan berbagai kegiatan komunikasi organisasi. Yang ketiga, menyediakan sarana bagi upaya-upaya organisasi untuk berkomunikasi atau menjalin hubungan dengan publik atau masyarakat. Yang keempat, mencari tahu atau mencari informasi tentang opini publik terhadap organisasi tersebut. Saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan hubungan masyarakat di dunia. Hubungan masyarakat atau yang biasa sekarang disebut dengan public relation pertama kali di dunia pada tahun 1906 dengan adanya aktivitas kegiatan yang dipelopori oleh L. Philip Bitterly. Ia berhasil menanggulangi kelumpuhan industri batubara di Amerika Serikat dengan sukses. Atas upayanya ini, ia diangkat menjadi the father of public relations. Perkembangan public relations sebenarnya bisa dikaitkan dengan keberadaan manusia, di mana adanya kegiatan memberi informasi kepada masyarakat, membujuk masyarakat, dan mengintegrasikan masyarakat adalah bentuk dari landasan masyarakat. Hal ini akan menyebabkan adanya opini dari masyarakat. Opini masyarakat ini mulai berperan ketika era Mesir kuno. Ulama yang menjadi pembentuk opini dan pengguna persuasi tersebut. Opini di sini maksudnya adalah tujuan, teknik, alat, dan standar etika yang berubah dengan berlalunya waktu sehingga persuasi masyarakat pun ikut berubah. Pada zaman Yunani kuno, mulai dikembangkan olimpiade untuk bertukar pendapat dan meningkatkan hubungan dengan rakyat. Dasar-dasar fungsi hubungan masyarakat mulai dikemukakan pada Revolusi Amerika, ketika adanya gerakan yang akan direncanakan dan dilaksanakan. Gambaran public relation di dunia. Pada abad ke-14, di Amerika dan Eropa, public relation menjadi program studi yang mandiri yang didasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Tahun 1865 sampai 1900, publik masih dianggap bodoh. Tahun 1900 sampai 1918, publik mulai diberi informasi dan dilayani. Selanjutnya, pada tahun 1918 sampai 1945, publik mulai diberi pendidikan dan dihargai. Dan tahun 1925 di New York di Public Relations sebagai pendidikan tinggi resmi. Tahun 1928 di New York memasuki pendidikan tinggi. Tahun 1945 sampai 1963 publik mulai terbuka dan banyak mengetahui. Tahun 1968 di Belanda mengalami perkembangan pesat. Tahun 1968 sampai 1979 publik dikembangkan dalam berbagai bidang. Tahun
1979 sampai 1990, profesional atau internasional memasuki globalisasi dalam perubahan mental dan kualitas. Dan tahun 1990 sampai dengan sekarang, perubahan mental, kualitas, pola pikir dan sebagainya secara nasional atau internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Husni. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sejarah perkembangan humas di Indonesia. Jadi, sejarah perkembangan humas di Indonesia itu ada 4 periode. Periode pertama tahun 1962, di mana cikal bakal terbentuknya humas di Indonesia lahir melalui Kabinet Juanda yang menginstruksikan agar setiap instansi pemerintah harus membentuk divisi humas. Periode 2 pada tahun 1967 sampai 1971, di mana dibentuknya Bako Humas Pemerintah. Pada tahun 1970 sampai 1971, Bako diubah menjadi Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah. Bako Humas tersebut beranggotakan humas departemen, lembaga negara, serta unit usaha negara. Periode 3 pada tahun 1972 sampai 1993 ditandai dengan munculnya humas di kalangan profesional lembaga swasta umum dengan didirikannya Perhumas atau Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia yang didirikan pada tanggal 15 Desember 1972 oleh kalangan praktisi swasta. Pada acara Konvensi Nasional Humas di Bandung pada akhir 1993, ditetapkan Kode Etik Kehumasan Indonesia atau KEKI. Perhumas juga tercatat sebagai anggota IPRA dan FAPRO. Pada tanggal 10 April 1987 di Jakarta, dibentuk Asosiasi Perusahaan Public Relation atau APRI. Periode 4 tahun 1955 sampai dengan sekarang. Public relation berkembang di kalangan swasta bidang profesional khusus. Beberapa indikatornya yaitu yang pertama, terbentuknya Himpunan Humas Hotel Berbintang pada tanggal 27 November 1995. Yang kedua yaitu berdirinya Forum Komunikasi Antar Humas Perbankan atau Forkamas. Yang ketiga yaitu berdirinya PRSI atau Public Relations Society of Indonesia pada tanggal 11 November 2003 di Jakarta. Demikianlah video kami kali ini. Semoga bisa menambah ilmu pengetahuan dan wawasan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan jangan lupa di like, subscribe, di komen, dan dibagikan kepada teman-teman yang lain supaya sama-sama bisa mendapatkan ilmu. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.